Bab 2639, Bosan Hidup. Jerry yang ada di lubang besar sedang melahap energi spiritual dengan gila-gilaan. Mikael dan yang lainnya kesulitan bernafas, seolah-olah udara di sekitar mereka ikut dilahap bersama energi spiritual. Sialan, apa yang lagi terjadi? Raja Serigala dan Jerry sepertinya makin kuat, makin sulit bagi kita untuk menghadapi mereka. Kita hampir menghabiskan seluruh energi spiritual kita untuk menghadapi muka-muka yang sulit dan menakutkan ini. Sekarang semua energi spiritual di sekitar sudah dilahap habis oleh mereka. Energi spiritual di tubuh kita makin sulit pulih. Kalau begini terus, kita mungkin akan kehabisan energi spiritual sebelum menghadapi Jerry dan Raja Serigala, dan dihabisi muka-muka mengerikan ini duluan. Kita tidak bisa hanya diam saja. Bagaimana kalau kita mengambil inisiatif dan menyingkirkan kedua orang itu sebelum mereka pulih sepenuhnya? Tiba-tiba, ketiga orang di sekitar Mikael mulai berteriak lagi. Mereka sangat cemas kalau Jerry dan Raja Serigala menjadi lebih kuat, itu akan merugikan mereka. Terutama orang yang paling sombong, yang sudah berpikir untuk menyingkirkan Jerry. Di waktu ini, dia sedang melihat ke lubang besar tempat Jerry jatuh tadi dengan tidak sabaran. Mikael mengernyit, dia juga ingin membunuh Jerry dan Raja Serigala sesegera mungkin, tetapi dia tahu kekuatan mereka sendiri. Mikael langsung berteriak sinis kepada mereka, "Apa kalian pikir kalian sekuat itu? Kalau kalian bertindak sekarang, kalian sama saja dengan mencari kematian." Orang yang paling sombong langsung setuju. Dia takut pada Raja Serigala, jadi dia pun langsung menuruti perintah Mikael. Namun waktu sudah berlalu begitu lama, dan walau Raja Serigala dan Jerry masih terlihat sangat menakjubkan, keduanya terluka parah, tubuh mereka penuh memar dan berlumuran darah. Menurutnya, ini jelas merupakan waktu terbaik untuk melenyapkan Jerry dan Raja Serigala sepenuhnya. Kalau melewatkan kesempatan ini dan menunggu keduanya pulih, akan lebih mustahil untuk membunuh mereka. Jadi, orang itu langsung mengungkapkan rasa tidak puasnya kepada Mikael dan menuduhnya dengan lantang, "Kamu terus menyuruh kami menunggu sedikit lebih lama, masih harus nunggu berapa lama lagi? Kalau masih tunggu lagi, kita yang akan mati." Kedua bajingan itu terlalu menakutkan. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh mereka. Aku mengerti kalau kamu takut. Tapi sekarang, kedua monster itu terluka parah, bernapas saja mungkin akan sulit, kamu masih meminta kami menunggu. Kalau kamu takut mati, teruskan saja membereskan muka-muka menjijikkan ini, lalu tunggu sampai tenaga spiritualmu habis dan tinggal di mangsa mereka. Mikael langsung mengernyit, dia belum mengambil tindakan karena ingin menjaga mereka berempat tetap hidup, tetapi orang ini ternyata sangat tidak puas dengannya. Dua orang lainnya di sekitar Mikael merasa kalau apa yang dikatakan lelaki sombong itu masuk akal. Mereka juga cemas kalau terus menunggu akan menjadi jalan buntu, jadi mereka sebaiknya memanfaatkan kesempatan terbaik saat ini. Sebelum yang lain bisa berujar apa-apa lagi, orang sombong itu sudah mengerahkan kultivasinya ke tingkat tertinggi. Dia lalu dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, mengedarkan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan, dan langsung menyerbu Raja Serigala. "Pergilah ke neraka, bajingan." Raja Serigala masih berada di atas air sambil menyembuhkan luka-lukanya dengan mata tertutup untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Walau dia mendengar kata-kata lelaki sombong itu, dia bahkan tidak berkedip, seolah-olah sudah mati. Bab 2640, Salah Sendiri. Melihat Raja Serigala tak bergerak, lelaki sombong itu mulai berpikir apa Raja Serigala sudah mati. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat detak jantung Raja Serigala. Tiba-tiba orang yang sombong itu merasa bangga dan merasa dirinya mampu. Dia pun berpikir dalam hati, sudah kubilang Raja Serigala tidak kuat lagi, tetapi para pecundang ini masih takut. Ternyata pilihanku benar. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuh Raja Serigala. Walau Raja Serigala sudah mati, selama aku menghancurkan tubuh Raja Serigala dengan satu pukulan, para bajingan itu akan berpikir kalau akulah yang membunuh Raja Serigala. Status dan posisiku di planet ini pasti akan meningkat. Mikael, dasar bajingan, kamu merendahkanku.
Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menginjak-injakmu di kemudian hari. Lelaki itu berpikir sambil tersenyum. Matilah kamu. Tak lama kemudian, dia muncul di hadapan Raja Serigala, dan langsung melayangkan pukulan ke Raja Serigala. Dia yakin kalau pukulan ini pasti akan menghancurkan kepala Raja Serigala. Jadi dia melayangkan pukulannya dengan ganas ke kepala Raja Serigala. Enyah kamu. Tepat ketika orang sombong itu akan berhasil, di waktu ini, Raja Serigala tiba-tiba membuka sepasang matanya yang tajam dan mengeluarkan geraman rendah. Walau suaranya tidak keras, momentumnya sangat menakutkan. Lelaki sombong itu tercengang, rambutnya berdiri tegak, tubuhnya menegang tak terkendali, dan senyum di wajahnya langsung berubah masam. Perbedaan yang jauh itu membuatnya merasa kalau lebih baik mati daripada hidup. Saat Raja Serigala membuka matanya, dia merasakan niat membunuh yang dahsyat. Dan sesudah geraman Raja Serigala itu, jantungnya hampir meloncat keluar. Mikael dan sisa dua temannya yang berdiri di sana tertegun. Mereka hanya bisa mencemaskan lelaki sombong itu. Semua ini terjadi hampir dalam sekejap. Duar. Raja Serigala mengulurkan cakarnya yang tajam dan menamparkan orang sombong yang datang ke arahnya. Kelihatannya seperti pukulan biasa, tetapi di dalamnya terkandung kekuatan spiritual yang amat mengerikan, yang langsung menghancurkan dan melahap kekuatan spiritual lelaki sombong itu. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, air di sekitar Raja Serigala bergejolak. Orang sombong itu pun terpental. Saat terpental, dia muntah darah hingga darahnya memenuhi udara. Mikael langsung menghela napas panjang, mengungkapkan ketidakberdayaannya atas tindakan bunuh diri lelaki sombong itu. Dua orang lainnya sontak gemetaran. Tadinya mereka akan mengikuti lelaki sombong itu untuk menyerang Raja Serigala bersama-sama. Alhasil, lelaki sombong itu tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk bereaksi dan menyerang sendirian, sedangkan mereka hanya sempat mengerahkan energi mereka saja. Ketika berpikir mereka hampir berakhir seperti orang sombong itu, mereka ketakutan hingga hampir pingsan. Mereka melihat dengan jelas kalau nyawa orang sombong itu langsung tamat saat terkena serangan Raja Serigala. Benar saja, lelaki sombong itu tewas sesudah jatuh ke tanah. Darah mengucur deras dan dadanya berlubang karena cakar Raja Serigala. Orang dalamnya hancur berkeping-keping. Mikael berujar sinis kepada dua orang lainnya, "Aku sudah menasihatinya berkali-kali, tetapi dia tetap tidak mau mendengarkan. Itu semua salahnya sendiri. Kalau ada di antara kalian yang masih ingin mati, coba saja. Kalian semua merasa diri sendiri sangat kuat, jadi aku tidak akan menghentikan kalian lagi." Bersambung.